Oke, balik lagi kita di program baru nih ya, namanya Baru nih. ya Rekatalk. Rekatalk apa sih Mas Rekatalk? Jadi tuh? Rekatalk itu masih bagian dari nama kita ya, Rekanot Indonesia dan Talk. Ya. Talk nih apa ngoceh ya kita ya? Kayak berarti ngoceh, ya? yang ngoceh-ngoceh ya? aja. Iya, Betul. ngangong kita berarti ini ngangong ya. Kayak tanya jawab gitu. Oke, kalau begitu kita ini sesinya ya. Iya. Langsung aja ya kita Gas Mas Eka. tema awalan kita ini ya, kita Yoi. mau bahas tentang dunia smartphone di tahun 2026 ini. Anjay. Ya smartphone, gelo. Oh, Lanjut Mas. ya, gua sekarang kan akhir-akhir ini gue lihat nih banyak sekali nih ya pemain-pemain baru Yoi. yang udah mulai bermunculan gitu kan. Tapi kayaknya kok gue lihat-lihat itu malah ada yang speknya naik, malah ada yang turun. Nah itu gimana tuh? Speknya naik, speknya turun. Iya. Maksudnya kayak ada yang downgrade, ada yang Ah, upgrade. betul. Oke, Betul. berarti itu sebenarnya kadang tergantung brand sih Pak. Iya. Kayak contoh brand-brand kayak apa ya yang downgrade ya, banyak sih. Kayaknya iQOO deh. iQOO kemarin seri Z9 ke Z10 itu kan downgrade tuh. Downgrade chipset gitu, tapi harganya sama. Itu yang mungkin alasannya ya harganya sih, mungkin ngepres harga tadi ya. Soalnya kan chipset kayak Snapdragon nih kan iQOO gitu ya, eksklusifnya Snapdragon kan. Itu biasanya ya karena mungkin harganya mahal kali, nggak masuk di costnya si iQOO, jadinya ya diturunin speknya, spek chipsetnya diturunin tuh. Jadi dia nggak pakai lanjutannya 7 Gen 4 kalau nggak salah. Dia tuh nggak pakai itu lagi, tapi downgrade ke 7S Gen berapa gitu, gue lupa sih. Tapi intinya di downgrade sih itu tuh banyak kok keluhannya sebenarnya. Z10 Z itu iQOO seri Z. Nah, tapi lu ngerasa nggak sih ada beberapa brand yang emang tadinya dia mid range, tapi sekarang ini di tahun 2026 ini malah kayak naik kelas, mana sedikit lagi kayak flagship killer gitu. Oh iya, kalau apa lu itu? lihat. Kayak misalkan salah satunya kemarin gue lihat Huawei Oh Huawei. yang Nova 14 Pro tuh. Oh seri Nova. Jadi itu kan harusnya kan dia kelasnya mid range ya, tapi kok gue lihat dari speknya mirip-mirip kayak flagship killer. Oh, kalau berarti gue itu lihat. namanya baru lagi Mas. Apa tuh? Premium mid range Oh. namanya. Jadi premium mid range itu harganya udah mepet flagship ya. Kalau sekarang tuh mungkin udah 10 jutaan kali ya, 10 jutaan lah, bawah dikit lah. Nah, tapi dia masih belum nyentuh flagship karena memang posisi penempatan brandnya itu, brand produknya itu ya masih mid range, tapi brandingnya tuh ini gue mid range, tapi gue di atasnya mid range dikit nih, jadi namanya premium mid range. Sama kayak kasusnya tuh Xiaomi 7 seri T. Seri T kan sebenarnya itu mid range, tapi kan karena ada dulu kan cuman 14T, 13T kan. Nah, semenjak ada 15T dan Pro, T Pro, itu penempatan produknya udah beda lagi tuh, produk placementnya. Jadi si 15T ini mid range, nah si 15T Pro itu udah premium mid range, malah sudah masuknya mepet mungkin flagship killer kali ya zaman sekarang. Ya, tadi kita gue sebut itu ya, di flagship killer ya. Nah, karena kan di luar sana tuh nganggapnya ternyata kelas tuh cuman di low, mid range sama flagship. Jadi belum ada yang tahu nih kayak mid range premium gitu kan, karena orang nganggapnya kok ada mid range tapi harganya nyentuh sampai 10 juta. Nah, ini kayak stigma ini ya. Iya. Kadang-kadang yang benar. masih belum pada tahu ternyata ada mid range premium juga. Ada mid-range premium itu ya, itu jadi ya itu fenomena lumayan baru sih premium mid-range itu, karena jadi dulu tuh ya kan cuma dibagi 3 kan, kayak low end, mid-range sama flagship. Nah, karena jadi kan segmen mid-range ini kan biasanya 5 juta ke atas. Kan 5 juta ke atas nih udah pasarnya udah terlalu banyak kan, udah terlalu penuh lah gitu, udah sesak lah. Akhirnya gimana caranya, di satu sisi ini harganya masih nggak nyentuh belasan juta, tapi di satu sisi ini yang belum flagship gitu, ini mid range. Pada akhirnya ya bikin aja premium mid range kayak Motorola seri apa sekarang 70 ya, Motorola 70 ya, Edge, Fusion gitu-gitu. Nah, kalau Motorola kan ada flagshipnya Signature ya. Ya meskipun sebenarnya flagship itu kan
bukan berdasarkan chipset kan, maksudnya flagship itu ya apa sih, ini produk yang paling gacokannya nih dari produsen, misal kayak ya Motorola Signature, kalau ngelihat cuma chipset ya dia cuma pakai 8 Gen 5 gitu loh, chipset yang premium mid range gitu, flagship killer kan. Tapi si Motorola itu mengklasifikasikannya itu sebagai flagship karena Motorola sendiri belum ada true flagshipnya sih pada akhirnya ya itu. Nah itu juga jadi banyak juga tuh tergantung produsen sebenarnya mau nempatin ini HP sebagai apa, apakah ini emang kayak oh ya udah ini flagshipnya gua nih tapi ya memang chipsetnya cuma segini, atau kalau di luar negeri ada namanya Nothing Phone. Nothing Phone itu kan sebenarnya kayak Nothing Phone 3 dia Nothing Phone 3 tuh. Nothing Phone 3 tuh flagship kata CEO-nya, kata Kak Peijun kan, Kalpei kan. Tapi kalau ngelihat secara chipset dia cuma chipset mid range tahun 2 tahun belakang dia pakai 8S Gen 4 karena ya kalau dari CEO-nya sendiri bilang satu chipset sekencang itu tuh udah sebenarnya udah memenuhi berbagai kebutuhannya, 80% mayoritas orang tuh udah terpenuhi gitu. Jadi buat apa cepat kencang-kencang itu chipset itu. Terus kedua ya harga sih balik lagi karena kan ya Qualcomm tiap tahun harganya mahal gitu lah. Tiap tahun itu chipset-chipsetnya Qualcomm tuh mahal gitu. Kayak pasti ada kenaikan beberapa dolar gitu. Nanti mungkin itu bisa kita bahas kayaknya di tema selanjutnya ya. Ini ada gua nemu nih. Terus habis itu kayak Infinix yang kolaborasi sama Pininfarina. Itu kan dia nempatinnya flagship kalau si Infinix. Tapi kalau orang-orang bilang masa flagship cuman MediaTek 8500 ya, tapi ya nggak salah juga sama produsen, nggak salah juga karena kan itu produk tertingginya mereka gitu, produk termewahnya dari si produsen gitu. Jadi sebenarnya klasifikasi mid range, premium mid range, low end, flagship ya sebenarnya balik lagi ke produsen, dia mau nempatin produsen itu di mana gitu. Nah, ya tadi kita udah bicara mid range terus nih ya. Tapi gua ada satu hal nih, di tahun ini nih justru di kelas low end ini malah makin ramai nih pemain-pemainnya ya, terutama kayak Transsion Holding yang lo tahu kan, kayak Itel, terus Infinix, terus juga bahkan Xiaomi malah di seri Redmi-nya ya, dia benar-benar lagi di tahun 2006 ini lagi ramai nih. Nah menurut itu tanggapannya gimana sih? Apa karena emang efek sekarang harga dolar yang lagi sedang tinggi nih? Apakah karena emang sekarang oh ternyata pasarnya lagi ramai di low end? Kalau menurut gue sih ya karena faktor ekonomi kali ya, mungkin karena daya beli kali ya, daya belinya sekarang kan lagi lumayan turun nih orang-orang ya kan, ditambah kondisi geopolitik juga lagi nggak stabil, akhirnya harga-harga semuanya pada naik kan, ditambah dolar di Indonesia juga lagi menguat gitu ya, rupiahnya nggak lemah gitu ya, akhirnya ya mau nggak mau produsen gimana caranya muter otak biar tetap jualan gitu kan. Intinya dari produsen HP kan jualan HP, gimana caranya biar tetap laku gitu, HP-nya laris, akhirnya ya udah banyakin aja produk low end sekarang. Toh produk low end juga sekarang harganya malah udah kayak mid range zaman dulu, ada 3 juta, ada 5 juta dulu tuh sebelum adanya krisis kayak gini, krisis geopolitik, dolar naik sama krisis chip itu ya itu 5 juta tuh udah dapat mid range, udah dapat HP yang ya kelas tengah-tengah lah gitu, udah bukan low end. Tapi sekarang ya itu cuma dapat low end gitu, ya mepet lah mid range tapi low end lah. Kayak contoh Samsung Galaxy A17 atau A15 gitu, gua lupa. A17 yang sekarang. A17 ya, A17 yang sekarang. A17 kakak gua dulu beli 3.500.000. Itu kan seri 1 kan hitungannya low end ya, low to mid lah ya. Sekarang harganya udah kayak flagship kayak mid range zaman dulu Pak, 5 juta. Nah, makanya gue lihat tuh kalau sering lihat ada review terus gue lihat di kolom komentar tuh kayak apa sih harga low end kok udah nyentuh 5 juta. Ini kan harusnya kelas mid range gitu kan. Tapi kenapa dihargain sekitar 5 juta. Ini yang makanya tadi gue bilang salah satu ya tadi ya dolar naik, juga chipset sekarang semua komponen elektronik pada naik juga. Itu ya itu sih faktor-faktornya kenapa bisa naik gitu loh. Jadi ya kita nggak
nggak cuman bisa bilang kalau produsen itu pengen cuan lebih, nggak juga sih, karena banyak produsen juga muter otak sebenarnya gimana caranya harganya ini tetap di press gitu, harganya tetap ditekan, tapi ya di satu sisi nggak bisa juga, nggak ketahan juga, akhirnya ya naik juga. Contohnya mungkin strategi yang produsennya nahan itu ya Xiaomi kemarin di Poco ya, Poco X8 series ya, X8 Pro sih. X8 Pro tuh kemarin sebenarnya disubsidi juga sama Xiaomi, tapi itu pas pembelian online. Disubsidi sama Xiaomi sekitar 500.000 sampai 1 juta kalau nggak salah gitu. Pokoknya disubsidi lah sama produsen gitu. Itu kan salah satu upaya buat menekan harga, tapi kan itu bukan berarti harga aslinya segitu, enggak, tapi memang ya disubsidi akhirnya. Ya memang sebenarnya harga HP-nya nggak segitu, harga HP-nya lebih besar 500.000 sampai 1 juta gitu. Tapi kan karena disubsidi akhirnya harganya kan ditekan gitu. Ya meskipun mungkin Xiaomi juga udah ada hitung-hitungannya kali ya untuk menekan harga seperti itu gitu. Nah, gue baru denger nih istilah subsidi, karena kan biasanya subsidi itu kan biasanya di BBM ya, terus di kendaraan, kayak sekarang ada insentif kendaraan listrik itu kan subsidi pemerintah. Nah, ini kan balik lagi subsidi harga handphone. Nah, sebenarnya subsidi ini ada regulasi dari pemerintah kah, apa emang produsen emang inisiatif tersendiri karena emang di tengah kondisi lagi seperti ini gitu? Kalau sepenglihatan gua itu emang pure inisiatif dari brand sih. Karena apa? Karena satu emang nggak ada kebijakan dari pemerintah tentang hal itu. Terus kedua juga yang baru gua lihat ini ya baru Xiaomi sih yang nerapin adanya subsidi gitu ya, subsidi ke pembeli gitu, customer gitu. Berarti brand lain belum ada nih? Brand lain setahu gua belum ada, baru Xiaomi doang. Itu pas launchingnya Poco X8 Pro Max kemarin. Sisanya belum. Sisanya pada naik semua soalnya harga-harganya. Ya, soalnya kan takutnya di luar sana tuh kayak subsidi ini apa sih gitu kan, masih belum banyak tahu kan, disangkanya subsidi itu ternyata dari pemerintah, ternyata enggak ya. Jadi subsidi itu memang dari brandnya itu sendiri. Betul, dari dan brand sendiri. bahkan hanya Xiaomi aja tadi yang tadi lo bilang tadi ya. Baru Xiaomi. Baru Xiaomi Ya. aja. Ya semoga sih di brand-brand lain mengikuti jejak Xiaomi ya, semoga. Ya kalau bisa sih seperti itu sih. Soalnya ya kita juga kalau ada yang butuh beli HP baru gitu misalnya, harganya naik gitu kan, bisa disubsidi juga kan, soalnya ya, kondisi ekonominya kan lagi nggak begitu bagus ya di Indonesia ya gitu. Karena ya itu tadi faktor-faktornya banyak gitu ya, dolar lemah, terus ya gonjang-ganjing Timur Tengah itu geopolitik, ditambah juga produksi bahan mentah, terus akhirnya bahan jadinya juga naik karena adanya AI juga kan, industri AI lagi gede-gedenya tuh, dapatkan pertanian dan sebagainya. Termasuk bahan plastik juga lagi ini ya, angka ya, masa kemarin ya. Ya karena silikon, kan butuh ya silikon, pasir, polikarbonat juga butuh bahan-bahan yang ada plastiknya juga kan. Iya betul, karena kan itu silikon, butuh bahan-bahan yang apa ya, itu kan satu sangat dibutuhkan sama barang elektronik ya, plastik, pasir itu tuh yang buat jadi silikon tuh, buat jadi disk wafernya tuh, itu kan perlu kayak gitu tuh kan. Terus habis itu tambah ya itulah Selat Hormuz, itulah Iran ya kan, bahan-bahan mentah, bahkan untuk pendingin dari proses pembuatan chip itu kan ada zat kimianya, helium kan, pakai helium aja itu susah nyarinya sekarang. Karena apa? Karena ya Selat Hormuz itu tadi kan ada konflik di sana, akhirnya terbatas produksinya. Akhirnya kalau terbatas akhirnya harganya naik. Si foundry chipset, pabrik ya akhirnya naikin harga juga mau nggak mau gitu. Karena ya kondisinya lagi nggak bagus aja sih emang tahun ini gitu, tahun yang lumayan berat lah, ditambah industri AI gitu kan, lagi gede-gedenya tuh AI itu. Sampai kemarin gue lihat tuh AI ada CEO-nya ChatGPT, kalau gue baca-baca. Oh iya. Katanya mau dibatasin ya, saking udah ininya itu ya. Dibatasin apanya nih, token kah? Ini ya pengembangannya. Oh pengembangan. Nah, kalau gue saking udah banyaknya persaingan di AI, kalau kemarin gue lihat beberapa ngetik di artikel, itu CEO-nya sampai bilang kita jangan sampai perkembangan ini harus di stop atau apa gitu. Lupa lagi ya, coba kita lihat ya.
Hmm. Oh ini maksudnya limit tuh ini guys. Jadi sebenarnya Nah, mungkin bisa dikoleksi nih tadi. Oke, model sebenarnya. Jadi biasanya produsen AI itu, jadi kalau kalian sekarang nih suka vibe coding gitu ya, namanya vibe coding gitu, yang coding cuma ngasihin prom aja tuh, lempar terus akhirnya jadi code gitu, jadi kode gitu. Kayak yang paling terkenal kan Cloud ya, Cloud Code, terus Codex ya kalau ChatGPT gitu. Nah itu semua dan bahkan kita prompting sendiri gitu, prompting di chatbot AI juga kan sekarang ini lagi coba dibatasin karena satu, penggunanya udah banyak banget, pengguna yang pakai chatbot itu udah banyak banget. Akhirnya kan nguras energi juga kan, nguras energi banyak banget. Jadi ya, dibatasinya itu berupa apa? Kalau di dunia coding vibe code itu mereka pakai sistemnya token. Jadi lu bikin prompt nih, lu bikin prompt misalnya, lu bikin prompting, lu nyuruh apa ke AI-nya, ke agent namanya, ke agennya, lu nyuruh bikin apa, itu nanti biasanya cuman ada misal lu langganan token 150 token dalam seminggu. Nah ketika lu jalanin perintah, lu ngasih perintah, itu ngabisin sekitar misal 5 token, tergantung tugasnya berat atau ringan. Jadi itu tuh yang dibatasi, terutama yang orang-orang yang vibe coding gitu, karena kan coding sendiri sebenarnya tasnya udah cukup berat, ditambah ini harus minta bantuan ke AI gitu ya, otomatis kan energinya kan juga harus perlu lebih banyak gitu kan. Ya, pada akhirnya ya di limit, salah satunya entah itu di limitnya biasanya limit harga, jadi dinaikin balik lagi, harganya dinaikin, atau ya bangun lagi data centernya karena saking masifnya penggunanya AI gitu kan. Ya terus akhirnya kalau bangun data center apa jadinya, ya udah harus beli lagi komponennya, harus siapin lagi semuanya untuk jadi data center itu sendiri, tempatnya juga harus besar. Jadi ya penggunaan AI ini memang udah sangat masif dan kayaknya masih bakal dipakai sih, karena kalau dulu kan desas-desusnya nih awal tahun, bubble AI pecah, nyatanya enggak sih, nyatanya meskipun kemarin Gemini itu bikin model buat lebih efisien gitu ya, tapi nyatanya perkembangan AI penggunanya juga nggak ada yang turun, malah ya kalau paling parahnya ya stagnan, tapi kalau biasanya ya makin naik itu penggunanya. Jadi pada akhirnya ya gelembung AI ini ya nggak bakal pecah sampai ya ahli itu prediksi, ya gue baca ya di artikel itu sampai 2030 itu masih, nah makanya 2030 itu kan perkembangannya masih penggunanya masih masif gitu ya, makanya pada akhirnya ya harga HP-nya makin naik, udah harga komponen terus naik sampai 2030 prediksinya. Krisis chipset, krisis bahan-bahan mentah untuk ya smartphone dan lain sebagainya itu sampai 2030 untuk dia harga naik terus gitu ya. Makanya ya kalau di era sekarang kalau emang butuh beli HP, kalau nggak second ya belinya deket-deket inilah, karena tiap bulan tuh naiknya lumayan gitu. Kayak tadi tuh Samsung kakak gua kan, Samsung kakak gua A17 awalnya beli 3,5 juta jadi 5 juta, sekarang naiknya berapa, 1,5 juta. Nah itu balik lagi, gue juga punya pengalaman nih, pengalaman gue pribadi ya guys. Nah jadi gue kemarin belum lama gue habis ngambil HP juga nih, bulan Maret lah, sebelum seri A37 nya keluar. Jadi waktu itu gue beli A36, dia masih harganya sekitar 5,5 ya, dengan chipset Snapdragon 6 Gen 3 nya tuh. Nah, karena gue ngambil karena Snapdragon 6 Gen 3 gitu kan. Terus nggak lama keluar tuh, sebulan setelahnya. Tau nggak nanti lo? Berapa? 7,3. 7,3 dari harga 5,5 pada saat gue pembelian. Sekarang jadi 7,3 dengan chipsetnya, memakai chipset yang Galaxy A55. Exynos 1580. Bener ya? Iya, bener, kurang lebih itulah. Ya, kurang lebih 1580 ya. Tapi harga 7,3. Artinya kan di situ ada kenaikan gap yang cukup jauh dari 5,5 ke 7,3, kurang lebih sekitar 2 jutaan lah. Nah,
Padahal secara chipset hanya naik beberapa tingkat aja ya kalau dilihat dari skornya. Itu kan cuma beda tipis dengan sebelumnya. Tapi kok pengaruhnya secara signifikan 2 juta. Nah, tadi ya mungkin karena bahan-bahannya atau Betul. chipsetnya. Betul ya, proses produksinya iya itu tadi yang tadi gua udah jelasin nih. Jadi ya karena AI ini masih terus berkembang gitu ya, masih terus dikembangin terus, masih terus diproduksi, penggunanya juga makin nambah gitu kan. Ya, pada akhirnya mau nggak mau ya yang dikorbankan ya sektor kita kan customer ya, ya sektor customer pada akhirnya. Karena kan AI ini sebenarnya enterprise kan, skalanya udah skala enterprise gitu. Bahkan produsen kayak penyedia RAM, kayak produsen SSD, RAM, gitu-gitu, bahan-bahan yang kayak gitu ya, pelengkapnya itu kan rata-rata industri AI kan juga butuh, terutama RAM gitu. Akhirnya ya karena perusahaan ini lebih prioritas ke enterprise gitu, skala yang lebih gede gitu, ya otomatis ya produksi RAM pada akhirnya berkurangnya drastis. Akhirnya apa, harga RAM naik ya pengaruhnya ke siapa ya, ke customer. Even Samsung aja, Samsung Mobile Division ya, divisi HP-nya itu susah buat dapet stok RAM. Itu mereka nggak bisa ngelobi karena ya saking banyak yang beli aja gitu, banyak yang order, kewalahan, terus pada akhirnya stoknya juga menipis. Akhirnya ya udah dapatnya segitu. Makanya seri Samsung S26 itu RAM-nya mentok di 12, karena kalau produksi ke 16 GB itu nggak sanggup si Samsung divisi RAM-nya gitu. Makanya kan sekarang nih balik lagi nih RAM HP flagship itu sekarang banyaknya di 12 gitu. Jadi udah jarang yang 16 GB RAM. Even kayak kemarin Oppo Find X9 Ultra itu varian paling bawahnya aja RAM-nya masih 12 gitu. Bahkan padahal tahun-tahun lalu itu udah 16, tapi sekarang balik lagi ke 12 rata-rata varian dasar flagship ya, karena itu tadi krisis RAM itu benar-benar ngaruh itu ya, karena perkembangan AI itu ya kayak gitu butuh banyak banget gitu. Jadi ya yang kemakan ya konsumen lagi pada akhirnya. Oke, nah tadi kan kita udah bahas ternyata faktor-faktornya banyak sekali. Nah, sekarang gua mau langsung kepada model-modelnya kali ya. Sekarang kan banyak nih, ada Samsung, ada Vivo, bahkan ada Oppo juga yang lagi berlomba-lomba di sensor kamera nih. Jadi menarik nih di tahun 2026 ini. Kemarin gue lihat terakhir Oppo dengan Hasselblad-nya, Vivo dengan Zeiss-nya, terus Xiaomi dengan Leica-nya. Nah, menurut lu ini di tahun 2006 itu sepenting itu kan jadi pertarungan di sensor kamera itu. Sensor kamera ya namanya? Sebenarnya ini kalau gue lurusin ya, partnership itu sebenarnya nggak cuma sensor, sebenarnya dia lebih ke ngeracik. Jadi sebenarnya sensor itu ya ada produsennya sendiri. Kalau Xiaomi itu OmniVision namanya, Light Fusion 1050L. Kalau Vivo itu pakai Sony Lithia kalau nggak salah, Lithia atau Samsung gitu, gue lupa. Kalau Oppo pakainya Lithia, Sony punya Sony, itu IMX namanya. Nah, jadi sensor-sensor ini mentah nih. Nah, terus habis itu diracik ulang kerjasama antara produsen HP dengan brand kamera. Jadi ya bisa ngasihin karakternya sendiri. Contoh kalau Leica tuh biasanya fotonya tuh dia naikin yang namanya shadow, bayangan, highlightnya itu berasa banget. Terus ada vignette-nya juga di sekeliling gambarnya. Nah, terus Vivo dia ciri khasnya kameranya tuh warnanya namanya clinical, jadi warnanya tuh tajam ya, tapi dia nggak ada karakter kayak naikin shadow gitu, nggak, dia lebih ke warnanya ngejreng, warnanya pop gitu, sama tajam, dia hasil gambarnya tajam banget. Nah kalau Hasselblad itu tengah-tengah, di satu sisi dia karakter gambarnya soft,
itu soft itu artinya nggak begitu tajam, tapi di satu sisi warnanya nggak berkarakter Xiaomi gitu, nggak senaikin shadow highlight Xiaomi gitu. Nah, sebenarnya penting atau enggak balik lagi ke brandnya, Pak. Samsung enggak collab sama siapapun, iPhone enggak. Tapi hasilnya Sebenarnya balik lagi, gimana ya? Karena 85 even 90% sebenarnya collab kamera itu sebenarnya tergantung pengguna, Kak. Kalau penggunanya nih, misal lu ngerti teknologi dan lu ngerti cara makainya kamera tuh gimana sih, cara operasinya kamera tuh gimana, lu beli HP yang kayak collab sama brand kamera itu lu seneng pasti, lu bakal pakai itu semua fitur-fiturnya. Sementara kalau orang-orang kantoran biasa, misalnya CEO yang gaweannya sibuk segala macem, terus lu niatnya kalau CEO kan cuma buat dokumentasi segala macem, cuma foto cepret, betul. ya kan nggak perlu kayak gitu, nggak perlu lu harus ada gue mau buat dokumentasi harus ada ininya tone Leica-nya, enggak mungkin. Ya mungkin ada aja, cuma 85-90% itu ya tetap aja balik lagi kayak orang-orang tuh kebanyakan ya foto buat apa, jepret, jepret. Jadi sebenarnya balik lagi ke pengguna. Soalnya HP dengan collab brand kamera, terutama HP seri Ultra itu sebenarnya HP yang buat entusias teknologi dan kamera dan HP gitu. Jadi kalau lu bukan entusias yang ngapain beli gitu, ujung-ujungnya mubazir sebenarnya. Betul. Gitu. Oke, kita udah bahas tadi nih seputar dengan smartphone-nya, dunia dia smartphone. Sekarang kita mau bahas yang lagi rame banget nih tahun 2026 ini, udah krisis minyak, krisis lain. Pokoknya 2026 nih banyak banget ya namanya krisis ya. Krisis dah. Sekarang nih krisis RAM. Ada apa dengan RAM ini? Itu tadi, RAM itu salah satu komponen yang sangat diperlukan sama AI. Jadi gini guys, cara AI mikir tuh dia selain perlu otak, dia perlu memori. Karena apa? Karena kan dia tugasnya banyak tuh. Dia ngejalanin tugas banyak kan, komen prom segala macam. Itu butuh makan RAM yang banyak gitu. Lu butuh memori yang luas, yang lega gitu. Kalau memori lu terbatas, otomatis si AI-nya ini juga nggak bisa gerak luas gitu. Makanya RAM ini, terutama RAM yang ya semua RAM lah sekarang kan terdampak. Pada akhirnya terdampak juga konsumen, karena ya itu tadi, RAM itu produsen RAM rata-rata prioritinya sekarang udah ke enterprise AI. Jadi udah bukan ke konsumen lagi. Pada akhirnya ya itu tadi yang gue bilang, yang kena kita lagi, naik lagi kita lagi, ya begitu akhirnya. Tapi kalau chipset masih krisis gak nih kira-kira? Chipset iya juga masih karena kan itu tadi, satu, bahan mentahnya untuk chipset naik, ya kan, karena kan itu sangat amat pengaruh sama geopolitik ya, chipset, terus bahan-bahan sekitar chipset ya itu tadi, krisis helium akhirnya naik chipset. Ya pada akhirnya naik juga. Ya mungkin kalau di atas kertas naiknya cuma $20, $10 gitu. Tapi ya pada akhirnya kan dari $20, $10 itu kan harga chipset aja sekarang udah bisa $380, udah seharga satu HP buat bikin satu doang. Tuh. Nah, banyak kan orang kan di luar ngiranya, wah ternyata HP-nya mahal banget nih, tapi chipsetnya cuma dapat Snapdragon kepala 6, kepala 7 gitu. Jadi ternyata sekarang ngikutin dolar ya. Dan juga krisis juga kan. AI, krisis bahan baku juga karena konflik geopolitik. Ya banyak lah guys. Apalagi ada pengumuman kemarin dari Tim Cook, dari CEO-nya Apple. Tim Cook ya. Kalau harga iPhone 18 tuh katanya naik hingga 5 jutaan. Kalau gue simak sih katanya 5 jutaan. Ya. Belum tahu juga nih untuk data pastinya. Kalau kurang lebih kalau gue lihat banyak karena penyebab utamanya salah satunya adalah dari RAM tadi, RAM tadi. Iya betul. Ya kurang lebih sekitar segitu ya. Pokoknya naiknya marginnya bisa sampai 25%. 25%. Kayak misal iPhone 17 biasa ya. Misal harga base iPhone 17 aja udah naik. Sekarang udah 18 juta. Dulu
16 juta, 17 juta. Sekarang 17,99. Berarti naik 1 juta kan. Semua perangkat Apple tuh beda minggu aja naiknya 1 juta. Naiknya 1 juta. Gak tahu ya minggu ini berapa ya, kayak masih naik 1 juta deh. Bulan lalu tuh sekitar 16 juta. 17 juta, sorry, 16,99. Sekarang aja udah 17,99. Berarti beda 2 minggu, beda 3 minggu aja udah naiknya 1 juta. iPhone 18 yang biasanya tuh sebenarnya iPhone nih dia kan suka pintar ya ngelobinya ya, ngelobi produsen itu pintar gitu. Tapi sepintar-pintarnya Apple juga yang nggak bisa ngelak juga kalau harga komponen ini naik. Ya pada akhirnya dia naikin harga iPhone 18. Ya. Oke, tadi kan kita sudah tahu penyebab harga dari handphone pada naik semua ya. Jadi tadinya kelas mid range bahkan udah nyentuh rasa flagship ya. Betul. Harganya ya bukan dari chipsetnya nih. Ya. Jadi sebenarnya chipsetnya masih sama aja, chipsetnya mid range, cuman harganya karena ada krisis RAM, krisis chipset, bahkan faktor dari geopolitik dan lain-lain, itulah yang menyebabkan harganya naik. Betul. Oke, sekarang kita tadi udah membahas semua tentang dunia smartphone, terus juga kita sudah bahas tentang penyebab dari harga handphone kenapa naik. Sekarang kita mau melihat gimana sih kedepannya nih 2026 ini, apakah krisis ini akan terus merambah sampai tahun 2007? Apakah udah krisis ini cuma stop di tahun 2026? Nah ini penonton juga nih penasaran gitu. Jadi apakah nanti bahkan berlanjut krisis ini? Ya kalau ngelihat dari berita-berita yang udah pernah di publish gitu ya, berita-berita di media online gitu, ya bakal terus berlanjut sebenarnya. Ini tuh sampai diproyeksikan skema terbaiknya 2030 baru turun. 2030 itu terbaik ya. Itu maksudnya benar-benar nggak ada apa-apa lagi, nggak ada konflik, nggak ada apa, pokoknya lurus aja. Nah itu 2030 baru turun. Nah kalau terburuknya ya mungkin 2040, 2045, 2050 baru turun. Ya karena penggunaan AI ini udah semasif itu, bahkan di segala industri sekarang udah AI semua. Bahkan industri-industri yang besar-besar gitu, enterprise besar juga udah pada pakai AI. Otomatis ya kebutuhan akan AI yang semakin meningkat, ya akhirnya naik terus. Gitu. Akhirnya krisis saja gitu sampai tahun 2030 lah paling banter gitu. Berarti lumayan cukup lama ya, kurang lebih 4 tahun lagi. Ya kurang lebih 4 tahun kalau skema terbaiknya 2030. Apa ada gebrakan lagi nih dari pabrikan handphone di tahun 2026 ini menurut lo? Menurut gua sejauh ini Gebrakan tuh dari harga, dari chipset gitu. Apakah ada yang menggemparkan gitu, bikin orang kaget? Mungkin gimana ya? Gua ngelihat sejauh ini sih masih datar-datar aja gitu ya. Maksudnya nggak ada yang exciting gitu. Karena ya itu tadi, karena harga komponen naik semua akibat semua faktor yang udah kita jelasin tadi ya. Akhirnya ya menurut gue ya bakal kayak gini-gini aja gitu, lurus aja gitu. Ya bahkan ada penambahan harganya naik gitu. Harganya naik. Semakin berubah chipsetnya meningkat, semakin naik. Iya, semakin RAM-nya juga meningkat, semakin naik juga. Iya, semakin mahal lagi aja udah. Oke, tadi kita udah ngobrol lebih jauh ya, bahkan sudah 30 menit lebih nih. Kita nggak kerasa ya. Gua Haikal Fazal dan samping gua Safwan Mahdin Lubais. Jadi izin pamit undur diri ya guys, karena kita sudah dari tadi udah berbincang-bincang selama 30 menit lebih. Nah, mudah-mudahan kedepannya harapan dari kita berdua nih. Yoi, doa dulu Bang. Doa dulu nih, doa. Iya, doa dulu kita ini begini. Harga RAM makin turun. Amin. Dolar makin dolarnya turun tapi rupiah makin menguat. Amin. Dan juga chipsetnya makin diperbanyak, jadi nggak langka. Oke, Amin. itu aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel Rekanot Indonesia. See you next on the content. Alhamdulillah.